Halo, selamat malam semuanya warga Logos dan warga Henry Cirok Studies. Kembali lagi bersama saya Dimas Wira ya, kembali menginval ya, menginval Kanatan untuk memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Nah, malam hari ini kita akan membahas chapter ke-8 ya, chapter ke-8 atau sesi ke-9 ya, chapter 8 tapi sesi ke-9 yang judulnya Rethinking Critical Pedagogy in the Post-Truth Age, yang hari ini akan dipandu, diisi oleh Mas Ilman ya. Boleh perkenalan dulu Mas Ilman. Ya, Kesibukannya apa, keruwetannya apa, kegelisahannya apa, ya kan? Pengalamannya masuk TVRI. Monggo, monggo aduh Mas. ini. Ya, makasih Mas Dimas. Nih, terima kasih juga kepada Kanatan gitu ya selaku Logos yang konsisten. Ini kita berada pada apa ya? Mungkin nanti post-truth itu echo chamber gitu ya. Ini mudah-mudahan echo chambernya kita pada hal-hal yang bagus gitu ya, mengundang kritisi gitu ya, kegelisahan intelektual gitu ya. Jadi nggak hanya gelisah secara galau cinta aja, tapi gelisah intelektual juga. Kesibukannya masih transisi nih Mas Dimas nih, 2 bulan ini di Jakarta lagi. Sebelumnya ngajar di Cirebon sebagai guru SMA. Saya sebenarnya daftar di Logos ini jadi guru SMA gitu ya. Ini Lia malah nulisnya dosen UNJ nih. Tapi oke lah, ini jadinya jadi beban moral juga nih jadinya nih. Em, Paling itu sih Mas lagi transisi aja nih, ada lagi habituasi, adaptasi gitu ya sama Jakarta lagi. Sama emang pengen coba itu lagi ya, improve lagi dalam kajian-kajian intelektual lagi lah gitu. Oke, kalau aslinya Cirebon Mas. Cirebon, Cirebon, ya, Mas Dimas. Mas Iya, Dimas mana? Orang mana? saya Brebes. Wih, ini nanti masuk Ber- nih Brexit nih, Mas Dimas. Iya, iya Brebes itu walaupun mana, Mas? Brebesnya Bulakamba, Oh, Bulakamba ya. Bulakamba. Meskipun sudah jadi dosen UNJ, aja hilang, ngapaknya aja hilang ya. Orang ngapa para penak ya Mas ya? Orang orang ngapak orang penak gitu ya. Nanti punah kalau nggak ngapak nanti punah itu. Harus tetap ngapak. Minimal kalau pas nafsirin Pierre Bourdieu itu di kepalanya bahasa Cirebon tapi walaupun ngomongnya Prancis ya. Oke, thank you Mas Ilman. Oke, sebelum ke Mas Ilman ya, kita review dulu ya di chapter sebelumnya kita sudah membahas tentang warisan dari Paulo Freire ya, bagaimana Freire menjadi salah satu orang yang memengaruhi Henry Giro dan kemudian pertemuan Giro terhadap Freire itu kalau di chapter kemarin itu mungkin saya belum singgung ya, sempat menghidupkan kembali harapan Ciro ya yang sempat ditolak di salah satu lembaga pendidikan. Kemudian ketika ketemu Freire semangatnya bangkit lagi ya untuk mempelajari tentang kritikal pedagogi. Nah, di chapter ini kita akan membahas tentang era post-truth ya, bagaimana kritikal pedagogi ini membaca post-truth. Kalau boleh saya kasih pengantar, ada beberapa hal menarik yang saya temui. Secara faktual di chapter ini Jiro mengkritik tentang kebijakan Donald Trump ya. Mungkin ini Trump periode pertama di mana penguasa-penguasa fasis ya, neolib dan kapitalis ini mulai mencakup media penyiaran, platform digital dan internet, dan meskipun ada partai oposisi, Partai Demokrat ya, yang dipimpin atau tokoh-tokoh utama di dalamnya seperti Hillary Clinton dan Barack Obama, menurut Jiro meskipun mereka secara lisan menentang Trump, sebenarnya perangkat-perangkat kebijakan yang sudah di dibuat oleh mereka-mereka ini justru semakin memuluskan Trump ya. Jadi sebenarnya sama aja sih antara Partai Republik dan Partai Demokrat ya. Mungkin ini sekarang kalau di Indonesia lagi mirip-mirip ya. Setelah Kongres PDIP disuruh mendukung penuh Presiden Prabowo gitu. Jadi oposisinya nggak ada gitu. Kemudian Ciro di sini melihat juga bahwa ketidaktahuan itu lebih berbahaya daripada ketiadaan pengetahuannya. Ignorance itu lebih berbahaya ketimbang absence of knowledge. Dan kemudian
ada plesetan juga dari USA ya, bukan United States of America tapi United States of Amnesia. Nah, ini kata Gore Vidal gitu. United States of Amnesia and Willful Illiteracy ya, bahwa ada problem buta huruf di sini, tapi bukan buta huruf dalam arti masyarakat tidak membaca ya, tapi masyarakat yang tidak punya critical consciousness. Kemudian ada kalimat menarik juga bahwa kita tidak hidup di dunia post-truth dan tidak pernah hidup di dunia post-truth, tapi sebaliknya kita hidup di dunia pre-truth ya, Pak, pra kebenaran gitu. Jadi ini yang agak menarik nih. Di judulnya tentang post-truth, tapi Jiro justru menyinggung, loh, kapan kita pernah post-truth? Justru kita sedang pre-truth gitu ya. Dan kembali lagi gagasan penting dalam kritikal pedagogi bahwa pendidikan itu tidak netral dan objektif ya, tapi pendidikan itu selalu berada dalam relasi kekuasaan nilai dan politik, yaitu summary-nya ya. Oke, langsung saja saya kasih waktu dan kesempatan untuk Mas Ilman. Oke, terima kasih Mas Dimas. Izin share screen. Oke, sudah terlihat share screen-nya, Mas Dimas. Oke, udah Mas. Oke, selamat malam semua. Baik, saya ingin mengawali dengan mungkin ini ya, agar tidak amnesia nih tadi nih bilang. Poster itu saya sempat dulu mengkaji juga gitu ya, dan kenal juga poster itu menjadi the word of the year gitu ya di tahun 2016 gitu ya di Inggris ketika Inggris mau keluar dari Uni Eropa gitu. Nah, akhirnya muncullah diksi Brexit itu berbes exit. Oh ternyata bukan berbes exit ya, tapi Britania exit gitu. Nah ini juga menarik sekali ketika saya membaca Brexit ini, di mana eh, kelompok Euroskeptik gitu ya. Jadi kelompok konservatifnya Inggris itu memandang bahwa Inggris ini terlalu banyak imigran gitu ya. Sehingga udah kita keluar aja dari Uni Eropa dan dengan Project Fear, proyek-proyek ketakutan gitu. Ketika sudah keluar dari Britania Raya itu Uni Eropa. Nah, di sini sebenarnya bermain lagi nih. Ini mungkin neoliberal juga ya, di mana nanti single single market di pasarnya itu nanti yang mengakomodir ya si kelompok konservatif ini gitu ya. Awalnya dia memainkan post-truth gitu ya, ujar dengan Project Fear-nya, ketakutan-ketakutannya, lalu ada polarisasi di sana sehingga nanti ekonomi yang single ekonomi tadi yang dikuasai oleh si kelompok konservatif tadi gitu ya. Nah ini poster dari awal yang saya kenal gitu ya. Lalu selanjutnya Boris Johnson perdana menterinya waktu itu bukan Boris Johnson ya, David Cameron kalau nggak salah ya. Nah situ mulai ya, pertama kenal poster. Nah selanjutnya ini juga menarik juga ini, saya mengutip dulu kata dari George Orwell ya. Ini penulis satir, penulis apa ya, futuristik juga gitu. Dalam dunia di mana dusta mendunia, berkata jujur adalah tindakan revolusioner gitu ya. Ini George Orwell itu dia punya buku Animal Farm gitu ya, sama 1984. Padahal dia nulisnya di 1945 atau 49 gitu ya. Dia itu sudah eh, memikirkan masa depan gitu. Dan di buku 1984 itu pun kurang lebih masa-masanya sama gitu seperti sekarang gitu ya. Di mana ada sosialis Inggris, tapi sebenarnya sosialis Inggris itu sindiran saja. Mereka secara citra mengatakan sosialis yang memang apa ya, berpihak pada masyarakat, tapi ternyata dalam prakteknya itu mereka otoriter juga gitu ya untuk memperkaya diri mereka juga. Dari Animal Farm, di bukunya di Animal Farm itu mereka mengatakan, nah ini sini sebenarnya hewan ya, dia ceritakan tentang hewan-hewan yang menguasai peternakan gitu, mengusir manusia. Di sana dibilang semua hewan itu setara, tapi ternyata ketika sudah berkuasa
si siapa itu ya, Old Major gitu ya, terus nanti ada yang berkuasa itu babi-babinya dan anjing-anjingnya. Tapi mereka pada akhirnya ketika sudah berkuasa, mereka bilang eh, hewan itu setara, tapi ada yang lebih bersetara lagi di atasnya. Nah itu setelah itu ada pergejolakan gitu ya, dinamika. Nah mungkin itu ya untuk mengawali gitu ya, nanti dikaitkan dengan zaman yang sekarang, kekinian di Amerika, di Indonesia gitu. Ini kita masuk ke alur fikirnya nih, alur fikir dari chapter ini ya. Mungkin ini sebagian sudah dijelaskan juga ya di chapter-chapter sebelumnya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu. Terkait neoliberalism, lalu fasisme mungkin juga kita sudah familiar melihat ini semua. Nah, tapi ada jembatannya gitu ya. Neoliberalism dan fasisme ini dijembatani oleh kapitalisme kasino. Nah, nanti ini eh, muncullah gitu ya, muncullah istilah yang Girox berikan yaitu fasisme neoliberal. Nah, neoliberalism, fasisme neoliberal ini itu mengerucut pada bagaimana pembaharuan-pembaharuan agar langsung ke masyarakat melalui media-media sosial gitu, ya, teknologi. Nanti di sana ada juga normalisasi pembodohan, demagogi publik. Nah, ini ya jadi lawan dari pedagogi kritis atau pedagogi atau intelektual publik gitu, ya. Nah, lalu pada akhirnya kita harus memikirkan kembali nih bagaimana pedagogi kritis di zaman sekarang gitu. Oke, untuk fasisme, nah ini fasisme yang sudah kita kenal gitu ya, mungkin kurang lebih sama ketika Hitler berkuasa, ras unggul, yang dimana menurut mereka ya kelompok mereka atau ras mereka yang paling tinggi gitu, ya. Kelompok ras-ras lain dianggap rendah. Menghidupkan kembali wacana kebencian, pengucilan, dan ultranasionalisme. Nah, namun dengan cara-cara yang tadi tuh gaya-gaya baru ya. Jadi Amerika mulai dihantui gitu dengan adanya fasisme ini dengan cara-cara baru. Lalu di sini menguasai media mainstream, platform digital, internet, dan media cetak gitu. Nanti Trump itu sering banget nge-tweet banyak banget gitu ya. Nanti nanti kita bahas di slide selanjutnya. Lalu ada pemujaan terhadap pembodohan, mewajarkan adanya perang dan kekerasan, menggunakan kapitalisme kasino dengan nuansa fasisme. Nah ini fasis era baru ini mulai bertransformasi jadinya ya, fasis yang berkembang gitu ya. Nanti akan disambung oleh, nah ini, neoliberalism. Nah, neoliberalism ini sebenarnya 2 minggu yang lalu ya sudah dibahas oleh siapa ya, Ginola waktu itu ya, di mana perhitungan ekonomi adalah segalanya dalam kehidupan. Jadi pokoknya apapun yang ada di hidup kita ya udah harus ada hitung-hitungan ekonominya gitu ya, tanpa memikirkan hal-hal lain. Tidak inklusif, nanti akan seru di pembahasan ya ekonomi yang inklusif dan ekonomi ekstraktif itu yang memang harus benar-benar pada zaman ini harus kita bahas gitu ya. Jadi harus ada nilai lebih kalau emang mau ngomongin ekonomi, ekonomi yang inklusif. Lalu mencakup deregulasi industri, keuangan, dan privatisasi layanan publik. Ini juga, ini yang seharusnya memang layanan publik, pendidikan gitu ya. Ini diprivatisasi gitu ya, di sektor-sektor swasta yang nanti memang pada akhirnya ya kembali ke ekonomi tadi, perhitungan ekonomi atau bisnis tadi. Selanjutnya, Jerok pun mention gitu ya, mention adanya pelemahan terhadap serikat pekerja. Nah, di sini mulai mulai masuk ke ranah eh, masyarakat yang memang sedang bekerja, namun si neoliberalism ini gimana caranya melemahkan gitu ya komunitas-komunitas, serikat-serikat pekerja agar memang nanti pada akhirnya alienasi sosial itu terjadi gitu ya. Mereka tercerabut tuh dari masyarakat, mereka jadi antisosial, mereka jadi apa namanya ya, kalau sekarang yang nggak pernah no life ya, no lab, no lab, no lab seperti itu tuh. Nah itu nanti akan banyak sekali muncul gitu. Tujuannya itu ke sana.
Lalu neoliberalisme menggunakan media dan pendidikan untuk mereproduksi budaya yang didorong oleh korporasi. Nah, ini pendidikan yang outputnya gitu ya, ya tadi hanya untuk bekerja, bekerja dan bekerja saja gitu. Itu neolib. Dan ini jembatan dari kapitalis neoliberalisme dan fasisme itu kapitalisme kasino nih ya. Jadi memang menggambarkan ekonomi spekulatif, eksploitatif dan tidak tidak demokratif, kebijakan ugal-ugalan yang mengorbankan kesejahteraan jangka panjang. Nah, jadi jembatannya itu ini sehingga nanti Jirok pun membuat istilah yang cukup menarik sebenarnya. Jadi neoliberal fasisme ini. Nah, kalau dirangkum dari tadi ya dijembatani dengan ugal-ugalnya demokrasi gitu ya. Sehingga banyak sekali nih Jirok untuk memetakan gitu ya. Fasisme neoliberal tuh apa saja gitu ya. Di sini diwajarkannya perang gitu ya. Mulai kemarin di 2019 sekarang mulai mulai apa tuh untuk Gaza dan Israel mulai lagi ya bergejolak lagi di tahun-tahun ke belakang Rusia Ukraina mulai lagi gitu. Terus di sini ada anti intelektualism. Nah, ini agenda-agenda besarnya memang pada akhirnya berujung pada ingin dicerabutnya nalar dan moral kali ya. Ya nalar dan moral masyarakat agar mereka sudah tidak lagi memiliki intelektualitas gitu. Pada akhirnya nanti akan terjadinya kelanggengan-kelanggengan kekuasaan gitu. Lalu ada dehumanisasi, perayaan populis terhadap ultranasionalisme dan kemurnian ras, penindasan terhadap kebebasan berpendapat gitu ya. Ini mulai sudah banyak bukan mulai ya, sudah banyak sekali yang memang dibatasi pendapat-pendapatnya. Budaya kebohongan, nah ini udah mulai masuk. Jadi maksudnya budaya kebohongan nanti akan dibahas mungkin data-data ya, data-data yang memang eh, kemiskinan di Indonesia menurut BPS itu cuma 8%, terus menurut World Bank itu 60%. Nah, itu budaya yang gimana nih Pak? Katanya pendekatannya berbeda lah atau apalah, tapi yang realnya kepada masyarakat gitu ya, pada akhirnya informasi yang benar kayak gimana gitu ya. Nah, itu yang mungkin budaya kebohongan. Ini politik berbasis hierarki gitu ya. Jadi memang ada eh, level-level politik yang memang mungkin eh, lebih ke dominasi ya, dominasi dinasti yang memang eh, kelas atas punya privilege gitu ya untuk berpolitik. Di sini selanjutnya ada pementasan emosi di atas rasionalitas. Nah, ini nanti masuk ke post-truth, bahasa sebagai senjata. Nah, ini tadi ya yang sudah mungkin dimention sama Mas Vira, Mas Dimas, gitu ya. Jadi mulai bahasa-bahasa itu dikerdilkan gitu ya, makna-maknanya, lalu memang untuk memahami suatu cara berpikir melalui bahasa, tapi bahasanya itu mulai mulai dikerdilkan gitu. Lalu ada wacana kemunduran serta kekerasan negara dalam berbagai bentuk. Nah, ini Jirok itu merangkum fasisme neoliberal dengan berbagai macam poin-poin yang ada gitu. Nah, ini selanjutnya ada normalisasi pembodohan. Nah, ini Trump tuh memang eh, sering sekali ya me- nge-tweet si lambat lah, si bodoh lah gitu ya. Karena saya masih ngikutin ya, masih ngikutin The Fed ya, apa Federal Federal apa ya yang bank sentralnya Amerika gitu ya, bahasa USA, Jeremy Powell gitu ya. Di mana dia tuh menurut Trump sangat lambat sekali untuk mengcut rate inflasi gitu ya. Itu tujuannya agar pengangguran segala macam yang memang secara ekonom itu bisa menanggulangi pengangguran. Tapi memang Trump itu dengan bahasa-bahasa yang apa ya, bahasa-bahasa ya pembodohan-pembodohan tadi ya, si lambat lah, si bodoh lah, itu keluar dari seorang presiden gitu.
Selanjutnya penutupan ruang politik dengan menyerang kelompok kritis dan marginalisasi anak-anak muda. Nah, ini juga sempat dibahas gitu ya di chapter-chapter sebelumnya. Jadi kelompok anak muda itu dibuang gitu ya, dimarginalisasi. Lalu ada sekolah-sekolah dikurangi pendanaannya, media menjadi semakin dikendalikan oleh korporasi. Nah, ini eh, saya tuh ingat jadi waktu siapa ya, Profesor Winters ya, Jeffrey Winters ya, Jeffrey Winters ke UNJ waktu itu ya, tahun 2000 berapa ya, 2012 2014 gitu ya, tentang oligarki, dengan banyak statementnya itu. Nah, oligarki itu sekarang memang em, beda dengan zaman dulu katanya, yang memang memberikan banyak uang lalu itu apa namanya, transaksi untuk mengelola kebijakan. Tapi sekarang berkembang lagi gitu. Oligarki itu yang memiliki media yang nanti bisa mengarahkan media-media tersebut, mengarahkan untuk memilih si calon presidennya gitu ya. Itu Winters tuh, Jeffrey Winters ngomong seperti itu ya, tentang oligarki gitu. Oligarki di Indonesia. Nah, itu Jeffrey Winters pun orang Amerika sebenarnya, tapi dia fasih bahasa Indonesianya dan ada bukunya juga. Selanjutnya, nah ini reality show menjadi model utama hiburan massal. Ini mungkin kemarin ya yang Mas Dimas bilang terkait film yang Freyran itu, metode Freyran itu. Jadi film-film itu bisa kita kritisi ya. Saya mungkin mengaitkannya, film itu kan bisa sampai 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam dengan durasi yang lama. Nah, ini mungkin reality show itu eh, sudah mendangkal, mungkin bisa jadi yang video-video pendek gitu ya. Nah, itu yang memang akan menciptakan fatigue tuh ya, fatigue fatigue dalam eh, anak-anak atau remaja yang melihat video-video pendek. Jadi mereka daya nalar, daya kritisnya itu eh, akan di apa ya, terkurangi gitu ya, terkurangi atau degradasi gitu. Lalu ada militeris pendidikan di sekolah. Nah, ini juga sempat kita bahas gitu ya di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau saya berpandangan bahwa kalau TNI sudah masuk ke sekolah ya berarti di sekolah ada yang tidak baik-baik saja gitu ya. Peran apa gitu guru yang eh, akan digantikan oleh TNI. Nah, itu itu di-mention juga tuh di chapter ini oleh Girox. Nah, ini untuk selanjutnya, ini Girox pun mengutip gitu ya dari John Berger bahwasanya serangan besar-besaran ini terhadap nalar yang mendalam, empati, perlawanan kolektif, imajinasi, keadilan sosial, dan kesetaraan itu menyerupai pemusnahan etika gitu ya. Dari serangan besar-besaran ini, fasisme neoliberal, normalisasi pembodohan tadi gitu ya. Ini berujung pada pemusnahan etik atau eticide. Ketika saya baca itu, ini kata atau diksi yang horor sekali gitu ya. Ada pemusnahan etika. Tentu tentu ini akan sangat itu ya, akan sangat merugikan masyarakat jika memang agenda ini terjadi gitu. Agenda ini terjadi karena memang masyarakat tidak jauh dari teknologi, media sosial, dan mereka menyerangnya melalui media sosial tersebut gitu. Dan ini juga dalam chapter ini Jurok juga mengutip dari Joseph Sperling gitu ya. Sehingga nanti ketika pemusnahan etik itu terjadi, ada juga nih tumbuhnya kepekaan, hampa dalam bahasa, terhapusnya hubungan dengan masa lalu. Nah, ini juga sempat dibahas ya, yang amnesia of history itu, dengan orang-orang yang telah tiada, dengan tempat, tanah dan bumi, bahkan mungkin juga penghapusan terhadap emosi-emosi tertentu seperti rasa iba, belas kasih, penghiburan, duka atau harapan gitu. Nah, ini kalau ya sampai ini terjadi, ya di Indonesia ya, kalau di Indonesia ini benar-benar bukan lagi cemas gitu ya, tapi apa ya, mungkinnya bahasa yang di atas cemas, di atas
bingung gitu ya. Nah, itu nanti kita kita bahas itulah. Nah, ini post truth, mungkin post truth sudah banyak yang tahu gitu ya. Betul, betul tadi sebenarnya Girox tuh kita kita pernah nggak sebenarnya hidup dalam kebenaran gitu. Ini seharusnya pre-truth ya, sebelum kebenaran tidak ada kebenaran gitu. Tapi ini untuk post-truth, jadi post-truth ini sedikit aja ya definisi post-truth itu fakta objektif kurang berpengaruh pada masyarakat, tapi emosi dan fakta subjektif yang sangat berpengaruh. Jadi memang post-truth ini sudah sudah dipahami betul gitu ya oleh para penguasa kita juga, yang dimana polarisasi mungkin kalau 2024 ini tidak terlalu terasa gitu ya polarisasi semenjak 2018 gitu ya, ketika gubernur gitu ada polarisasi keagamaan, lalu 2019 ada cebong kampret gitu ya. Nah itu polarisasi-polarisasi yang memang eh, produk-produk post-truth gitu, karena ada echo chamber gitu ya, ada echo chamber pada akhirnya. Jadi bisa memainkan peran gitu si para penguasa ini ketika memang ada yang memiliki dukungannya atau kelompok pendukungnya, dan pendukungnya pun dengan algoritma gitu ya, itu pasti akan mengarah pada si siapa yang didukung saja gitu, atau orang yang didukung saja. Kadang memang algoritma mengarahkan seperti itu. Nah, nggak tahu nih, itu ada nggak ya sebenarnya ya? Nanti kita bahas mungkin ada yang dari informatika atau teknologi gitu ya. Sebenarnya algoritma itu bisa di setting nggak sih gitu ya dalam dalam handphone kita gitu ya. Itu bisa di setting nggak ya algoritma agar memang misal ya udah eh, jangan itu aja gitu ya. Atau memang karena berdasarkan one click akses apa yang kita akses saja ya. Nah, itu nanti bisa mungkin dibahas. Nah, ini setelah post-truth tadi, demagogik publik itu em, mengutamakan pop culture ya. Jadi budaya-budaya populer yang saat ini digandrungi. Nah itu para tokoh-tokoh gitu ya, yang memang apa ya mencari keuntungan ya, mencari kesempatan untuk popularitas lah gitu. Apa saja kegiatan mereka di video gitu, bikin vlog segala macam gitu. Ini menggunakan pop culture itu ciri dari demagogi publik gitu ya. Lalu tontonan-tontonannya dangkal gitu. Tontonan yang dangkal atau spektakel di sini. Girok eh, menyebutkan ya spektakel. Jadi tontonan yang memang tidak menggugah pemikiran, gitu, ya, tidak merefleksikan sesuatu, tidak mengkritisi sesuatu, gitu. Jadi hal yang dangkal saja. Lalu ada, nah ini tadi sudah di itu juga ya, anti intellectualism dan media sosial sebagai ladang ranjau emosional tadi yang echo chamber tadi. Jadi eh, sudah bukan lagi data-data, fakta-fakta yang ada gitu yang diberikan, tapi justru eh, ladang ranjau emosional gitu, yang kita terus diobok-obok gitu ya. Dan di sini pun saya melihat pemerintah kita pun gitu ya. Jadi bukan memberikan data lagi ketika ketika ada yang waktu itu di mana ya di Bekasi itu yang 19 orang 19 ribu gitu ya yang datang ke apa sih namanya yang datang ke work interview itu ya. Lalu ada ada menteri bilang bahwasanya kita harus berbanyak bersyukur lah, itu adalah antusias dari masyarakat lah. Nah, itu lontaran-lontarannya pun lontaran-lontaran emosional gitu yang diberikan oleh pemerintah kita, bukan data-data yang memang seharusnya sebenarnya. Nah, behind the scene itu saya pernah gitu ya ngobrol dengan beberapa HRD, teman-teman juga gitu. Sebenarnya interview itu atau pembukaan lapangan pekerjaan itu yang dipublish di umum itu sebenarnya formalitas saja, tapi yang sebenarnya lowongan pekerjaan itu dibuka itu hanya by pertemanan gitu ya, hanya orang dalam saja. Nah, itu beberapa teman yang HRD pun bilang kayak gitu.
Nah ini kan jadi jadi itu juga ya, jadi fenomena juga nih, fenomena kebenarannya maksudnya ya, itu benar atau enggak, bohong atau enggak gitu. Nah ini dampak pada pendidikan. Nah pada akhirnya pendidikan jadi apa nih, dissemination machine gitu ya, penghapusan imajinasi gitu ya, yang seharusnya memang kita bisa berimajinasi bahwa eh, masa depan yang baik gitu ya, harus menentukan pilihan yang baik gitu ya. Nah ini dihapuskan atau terhapuskan memang gitu ya, imajinasi tersebut, karena memang pendidikan dalam budaya gitu smooth sekali kalau Gramsci bilang, jadi dia menghegemoni dengan smooth, tidak dengan tidak dengan barbar gitu ya, jadi dengan pelan-pelan. Nah di sini dimention lagi oleh Girox ya, alat yang melegitimasi kebodohan. Jadi pendidikan bukan lagi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Jadi melegitimasi kebodohan, bagaimana mereka dibentuk dalam satu tatanan, satu instansi atau lembaga ya untuk bodoh gitu. Berperan sentral dalam membentuk politik otoriter. Nah ini juga jadinya ketika memang semua agenda tadi ya, agenda dari awal itu terjadi, terpenuhi, pada akhirnya membentuk suatu politik otoriter. Jadi ya udah, mereka juga berpikir kalau memang ada yang tokoh di di apa ya, eh, tokoh yang memang sudah ada gitu ya, dan sudah muncul di berbagai media sosial ya, arahnya mungkin sudah diarahkan ke sana gitu. Dan ini rekayasa iliterasi tadi yang sudah disinggung juga di awal oleh Mas Dimas. Jadi buta hurufnya itu bukan literal buta huruf gitu ya, tidak bisa membaca, tapi menghancurkan bahasa, makna, berpikir, dan kemampuan berpikir kritis gitu. Dan betul nih, saya jadi ingat siapa ya namanya? Eh, John Perkins kalau nggak salah. Jadi untuk memahami invisible hand atau the big invisible hand mungkin di sini ya, tangan yang besar atau raksasa besar yang tidak terlihat, tangan tangan raksasa yang tidak terlihat dalam memainkan hal-hal seperti ini nih. Jadi memang kita harus punya refleksi dan kritisi gitu, sehingga dari refleksi dan bisa mengkritisi lahirlah kepekaan sosial. Nah ini akan terdekonstruksi pada akhirnya semuanya kalau misalnya kita bisa merefleksi, mengkritisi, dan menghasilkan kepekaan sosial tersebut gitu. Nah ini di sini dari beragam serangan yang bertubi-tubi tadi gitu ya, serangan yang dari awal tadi sampai sekarang. Nah ini kita harus memikirkan kembali pedagogi kritis. Nah Jirokyo menawarkan eh, ada 5 gitu ya, tapi mungkin sebenarnya lebih ya. Tapi saya ini dapat bacanya itu eh, eh, 5 poin ini. Pedagogi kritis melawan kepatuhan buta tadi, kita harus coba gimana caranya minimal bisa merefleksi dan mengkritisi sehingga menciptakan kepekaan sosial mungkin dengan beragam metode ya. Ya, film juga bisa gitu ya, merefleksi dan mengkritisi. Eh, Sempat sebenarnya saya itu tertarik dengan Gubernur Sulawesi Selatan gitu ya, Sulsel apa di Kalimantan Selatan, yang memang wajib baca 20 buku. Mungkin awalnya dipaksa dulu ya seharusnya ya. Tapi ini pada akhirnya nanti tidak membebaskan. Tapi saya pikir itu cukup cukup menarik juga, 20 buku lalu nanti bisa lulus gitu ya, membaca 20 buku dalam setahun. Dan ini juga ya jadinya ya, jadi sedikit sharing. Di Malaysia itu, di Malaysia setiap setiap siswa atau mahasiswa itu diberi voucher gitu ya untuk membeli buku, dibeli tapi buku bacaan berapa ringgit gitu ya, 300 apa 400 ringgit. Nah itu juga menarik gitu ya, itu agar memang literasi bacaannya em, banyak atau kaya gitu. Sampai saya sama teman saya itu kadang menghitung ya, ini gaji guru atau UMR Jakarta deh gitu ya, anggap saja 5 juta. Ini kalau misalnya buku apa ya, ini saya buku ini George Orwell ini harga 100 ribuan gitu.
kadang dengan UMR terus kita sudah punya anak, sudah punya istri, beli buku yang harga 100.000, 300.000 ini kayaknya itu juga ya, kayak yang memang ada ya itu ketimpangan tadi ya, ini pemerintah nggak ada apa gitu ya diskon agar memang masyarakatnya masyarakatnya bisa membaca buku gitu dengan 1 tahun banyak buku bisa dibaca gitu. Ya itulah itu keresahan juga lah, kegelisahan. Selanjutnya, pedagogi kritis menolak kurikulum standar yang hanya mencetak tenaga kerja murah, ya. Jadi ini juga yang harus kita tolak atau jirok tolak juga gitu. Jadi ya pendidikan jangan sampai mencetak tenaga kerja murah gitu. Gitu ya. Selanjutnya ada kurikulum inklusif. Nah ini sebenarnya eh, menarik juga gitu ya. Sempat saya juga baca Decomposition of Sociology gitu ya bukunya Horowitz gitu. Jadi memang sudah saatnya gitu, sudah saatnya kita sudah pada titik di mana pengetahuan itu mulai beragam, mulai berkolaborasi gitu ya, secara inklusif. Contohnya ketika kita, misal gini, contoh gampangnya kita arisan gitu. Ketika kita arisan dengan Pak RT keluarga selalu makan-makan, kenapa ada kerupuk gitu ya? Nah, kerupuk ini nilai gizinya gimana? Lalu berkaitan dengan nanti kerekatan sosialnya seperti apa? Nah, itu kayaknya kimia dengan sosiologi ya seharusnya sekarang ya sudah harus ada di titik itu gitu ya, kolaborasi itu. Jadi kurikulum yang inklusif. Mungkin dengan hal-hal lain gitu ya. Ekonomi, nah tadi ini ekonomi yang eh, tidak ekstraktif tapi ekonomi yang inklusif gitu. Oke tambang gitu, oke tambang. Tapi apa nilai lebihnya gitu? Coba tawarkan, pemerintah itu harus menawarkan dari sisi yang lainnya. Bisa, gitu. Kalau dari lingkungan jelas gitu ya, akhirnya tertolak lah si tambang itu. Tapi kalau memang ada tambang yang memang eh, bisa punya nilai lebih, tidak hanya ekonomi, nah itu mungkin harus dibahas gitu ya. Lalu ada literasi media radikal. Nah ini em, literasi digital ya. Sama saja nah, mungkin di sekolah-sekolah sudah banyak gitu ya, untuk literasi digital terus algoritma tadi one click access harus berhati-hati gitu ya dan pendidikan tinggi di garis depan perlawanan nih Jirok juga menyebutkan lagi yang sebelumnya PTNBH gitu ya PTNBH fokusnya pada mencari kerjasama secara ekonomi. Eh, tapi saya masih masih kalau untuk data PTNBH karena masih 2 bulan di sini masih belum gitu ya, masih hanya tahu permukaan-permukaan saja, jadi hanya kerjasama saja gitu. Oke, terus mungkin ini pertanyaan-pertanyaan diskusi yang mungkin nanti bisa kita bahas bersama gitu ya. Serangan yang bertubi ini akankah mengandalkan cara akankah mendangkalkan cara berpikir individu sehingga 2045 benar-benar Indonesia cemas. Lalu bagaimana pendidikan dan komunitas bisa melawan ini agar demokrasi tetap baik. Mungkin itu Mas Dimas sedikit eh, penjabaran di chapter ini. Saya kembalikan ke Mas Dimas ya. Oke, terima kasih Mas Ilman. Menarik ya, ada beberapa hal baru. Ini mungkin melengkapi di dalam buku ini ya. Ketika sebelum-sebelumnya kita banyak diajak untuk menyoroti berbagai macam hal, seperti nasib pemuda gitu ya, globalisasi, dan sekarang kita masuk ke post-truth ya. Saya review ulang ya, nanti silakan teman-teman yang mau berpendapat. Ada fasisme neoliberal nih ya kan. Diwajarkannya perang, peperangan beberapa kali terjadi. Anti intelektualisme itu sedikit banyak mirip ya di Indonesia ya, anti intelektualisme, kasus Sukatani, kasus kemudian lukisan yang diturunkan, apa penulisan ulang sejarah, kritik terhadap para profesor gitu ya. Kemudian gejala ultranasionalisme, apakah mungkin saya nanti bertanya di sini ya, apakah gejala ultranasionalisme ini termasuk dalam jargonnya Trump ya tentang American First and Make American Great Again itu?
Kemudian kebohongan yang diilmiahkan ya, kebohongan yang berbasis data. Terus soal Trump yang asal ngomong gitu ya, nggak tahu. Ini menarik sih sebenarnya, ya. Presiden seperti Trump yang seperti itu kok bisa ada yang milih itu kadang kita nggak habis pikir ya. Kok bisa? Tapi kayaknya studi-studi tentang psikologi politik bisa menjawab itu ya. Di antara kekacauan yang cukup serius yang disebabkan oleh omongannya Trump itu kan waktu COVID ya. Ketika apa Trump menyebut COVID as a kung flu itu mungkin Kanatan bisa cerita lebih banyak ya. Kalau saya baca di BBC News doang ya bagaimana kekerasan berbasis etnis ya, kekerasan terhadap orang-orang keturunan Asia itu meluas di era COVID sehingga korban di antara korban meninggal di Amerika itu tidak karena COVID tapi karena kekerasan massal. Kemudian tadi berkaitan dengan komposisi oligarki, nah saya baru ngeh nih ada ketambahan media ya dari Mas Ilman tadi ya. Kalau sebelumnya saya merasa oligarki itu komposisinya pemerintah dan industri, kemudian saya menambahkan dua lagi yaitu lokal strongman yang ada di dalam ormas, terus influencer. Nah ini ditambah media nih. Jadi ada 5 aktor yang kalau digabungin tuh jadi oligarki mungkin ya. Kemudian terkait dengan eh kepemimpinan Trump ya yang sangat-sangat post-truth tadi, saya pribadi penasaran sih terhadap apa pengalaman teman-teman yang kuliah di luar negeri ya, ada Kak Nathan di Amerika, Pak Alam di Australia, Kak Sheran di Jerman, mungkin nanti bisa ikut sharing ya, kepemimpinan seorang pemimpin negara itu seberpengaruh itukah ya di bagi warganya ya, bagi warganya baik baik warga negara setempat atau warga negara asing. Oke, silakan teman-teman yang mau open mic, boleh banget, boleh bertanya, boleh menanggapi, sharing. Ada 2 pertanyaan dari Mas Ilman ya. Serangan bertubi-tubi ini akankah mendangkalkan cara berpikir individu sehingga 2045 benar-benar Indonesia cemas? Ya, kalau kata Zizek, very catastrophic gitu nanti. Terus bagaimana pendidikan dan komunitas bisa melawan ini agar demokrasi tetap baik ya? Monggo teman-teman semua yang ada di room sekarang boleh banget sharing ya, baik pengalamannya, pendapatnya terkait dengan oke, John S boleh silakan. Ya, Ya, selamat malam semuanya. Nama ya. saya Jonathan. Saya ingin berbagi pendapat saya. Kalau kita komentar aja gitu ya tentang bagaimana pendidikan ini sepertinya tidak apa mementingkan lagi apa yang namanya kualitas pendidikan manusia. Kalau saya belakangan ini ada, jadi saya belakangan ini saya ada passion project gitu kan, kayak pribadi penelitian amatir atau dan juga berdasarkan sumber-sumber karya intelektual dari penulis-penulis terutama dari bidang sosiologis, bahkan sampai sampai menambah ke apa ya topik organisasional juga. Jadi belakangan ini saya tiba di kesimpulan kalau menurut saya sepanjang sejarah umat manusia itu eh, selalu ada yang namanya dehumanisasi terhadap apa terhadap manusia karena elit karena kaum elit-elit sebagai pemimpin yang mementingkan kepentingannya sendiri cenderung selalu mencari cara untuk meningkatkan produksi. Eh, Pertama, di zaman agrikultural eh, untuk untuk apa ya? eh, untuk mencegah perpindahan perpindahan pekerja seperti kayak pekerja agrikultural dan ini menurut saya bisa terrefleksikan juga dari norma-normanya eh, yang tidak mendukung fleksibilitas kerja alias mengikat pekerja pada apa ya tanah di mana ia bekerja kayak seperti ya feudalisme, eh, debt bondage atau apa ya ikatan hutang gitu karena dia ada hutang atau ke leluhurnya ada hutang jadi dia terikat sama tanahnya.
Dan pola ini juga terulang, pola ini berubah setelah era industri, di mana manusia tidak lagi menjadi apa ya aktor utama sebagai pelaku produksi, melainkan eh, semacam apa ya tukang pencet tombol aja gitu, apa eh, tukang pencet tombol untuk mesin-mesin yang kian makin lama makin maju, makin otonomos, apa ya, makin terotomatisasi, termekanisasi. Akhirnya eh, nature atau sifat dari apa ya pekerjaan itu sendiri dan alias faktor-faktor korupsi itu sendiri rasanya menurut saya eh, jadi berpindah dari yang pertama yang humanosentris jadi apa ya jadi mekanikal, manusia jadi terpinggirkan semacam apa ya jadi sebatas yang penting bisa punya kecerdasan untuk pertama mengembangkan model-model produksi yang akan menggantikan perannya sendiri di dalam di dalam kegiatan ekonomi itu. Dan yang kedua sebagai sebatas sebagai operator yang tahu untuk apa ya menangani permasalahan-permasalahan yang ada terkait dengan permasalahan mesin tersebut. Dan jadi menurut setelah apa ya saya menelusuri ini, saya merasa tidak kaget lagi kalau sejak fenomena apa ya perkembangan AI ini apa eh, bisa dibilang pendidikan selain kurang tanggap eh, dan pemimpinan itu faktor dari kepemimpinan juga dari kalangan kepemimpinan juga tidak ada inisiatif untuk yang namanya apa ya memitigasi dampak ini, karena menurut saya yang dipikirkan ya hanya cara bagaimana cara cutting cost atau apa ya istilahnya bahasa Indonesia apa menghemat mangkas biaya untuk apa produksi lebih banyak, produksi lebih murah dan sebagainya. Eh, dan apalagi karena ekonomi kita kebetulan yang saya ketahui dari teman-teman saya di Twitter dan apa ya di dunia itu juga sangat ekstraktif. Jadi eh, faktor manusia yang tidak dari awal tidak terlalu apa ya tidak terlalu berorientasi sama highly skill, apa highly intelektual gitu membuat eh, apa ya tidak adanya urgensi gitu untuk pemerintah untuk meresikokan memberikan pendidikan tinggi apa ya, dan bahkan ini kebijakan ini bisa dibilang apa ya sikap ini bisa dibilang menurut saya paralel juga sama Hindia Belanda, di mana eh, pihak kolonial itu kan tidak melihat apa bagaimana apa untungnya mendirikan universitas, eh, sementara di Amerika pada tempo kurun waktu yang sama universitas lagi banyak-banyaknya berdiri dan didirikan entah oleh eh, pribumi Filipina itu sendiri atau dari yayasan-yayasan Amerika. Nah, dan menurut saya sangat parah ini kalau kalau di saat ini gitu loh, karena eh, kalau dilihat secara fenomena global bisa dibilang eh, dehumanisasi ini pertama akan berdampak di pertama di dunia maju, di negara maju di mana eh, apa ya yang namanya kayak pebisnis atau dan pengusaha pemilik bisnis yang apa ya yang mm, lapangan di mana yang mekanisasi dan otomatisasi itu paling paling besar akan melobi untuk melaksanakan kebijakan di mana apa ya eh, di mana mereka eh, ingin apa ya mencegah adanya perlawanan politik mereka dengan apa ya pertama dengan mendukung kebijakan imigrasi dan memecah belah juga di antara masyarakatnya sehingga ada ada pertentangan antara misalnya kaum anti imigran kayak yang dimanfaatkan Trump ini dan apa kaum pro imigrasi
yang biasanya bukan hanya bukan 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 dari atas alasan kemanusiaan primarily, tapi secara pragmatis hanya untuk sebagai cara mendapatkan tenaga kerja murah dari dunia ketiga yang tidak memiliki perlindungan legal atau organisasi kapasitas berorganisasi dan berserikat seperti yang pekerja lokal miliki di sana. Dan tentu saja dampak yang kedua, wujud yang dampak yang kedua itu ada di apa ya, di negara dunia ketiga terutama yang kaya akan sumber daya, yang berdasarkan ekonomi ekstraktif kayak kita ini, di mana karena pendidikan memang tidak diperlukan lagi, jadi ya politik hanya hanya diorientasikan atas kepemilikan atas sektor-sektor ekstraktif ini. Dan karena pendidikan juga tidak memiliki prioritas, akhirnya ya seadanya saja gitu, yang supaya bisa baca hitung tulis dan keterampilan basic. Jadi yang paling berbahaya sih, kalau menurut saya, eh, bahwa budaya anti intelektual ini ya memang akan dinormalisasi, apalagi kalau kepentingan elektoral untuk politik nasional juga hanya mengandalkan apa ya, semacam voting di kertas gitu dan mengandalkan jumlah ini. Akhirnya program kebijakan programnya juga hanya berorientasi pada program sosial jangka pendek yang sudah sering terjadi sepanjang sejarah demokrasi kita ini. Eh, Sementara ya gitu, kita yang kalau mau menghadapi kayak fenomena yang kayak AI, apa ya, budaya anti intelektualisme ini, mau tidak mau harus mengandalkan organisasi-organisasi dari grassroots gitu, untuk apa ya, melakukan usaha sebisa kita untuk cegah ini. Itu yang saya sangat sayangkan dari keadaan yang saya amati berapa saat ini. Terima kasih. Terima kasih Bro Jonathan Susanto. Monggo Mas Hilman mau ditanggapi. Oke ya. Tadi Jonas itu ya berbicara tentang realitas, dehumanisasi, anti intelektualitas gitu ya. Terus pada akhirnya tadi saya sedikit menyoroti yang pada akhirnya memang grassroots harus harus itu ya, harus punya peran di situ. Ya memang eh, saya tertarik di ranah mikro, meso dan di makro gitu ya. Jadi grassroots pun memang tadi betul harus ada pergerakan, gejolak, mesok juga harus sama gitu di kalau di level instansi pendidikan gitu ya. Dan nah ini yang sebenarnya saya juga eh, pengen banget gitu ya. Bisa nggak ya kita menyentuh ke ranah makro, maksudnya kita coba merubah kebijakan, misal di pendidikan itu ada Sisdiknas gitu ya. Harus bisa bisa kita kawal, bisa kita rubah sesuai dengan yang berkeadilan yang memang humanisme gitu ya. Jadi tiga hal itu sih memang memang harus bisa berkontribusi secara dialektis gitu ya di tiga hal itu. Mungkin itu Mas Dimas itu dulu ya. Oke, thank you Mas Hilman. Silakan Kak Seran. Iya, suaraku aman ya. Aman, aman. Nah, aku mau sharing tentang observasiku aja sih tentang post-truth ini. Jadi kalau eh, observasi di lembaga aku kerja itu kita ngelihat post-truth, karena aku lembaga aku kerja itu kita kan bergerak di bidang eh, krisis iklim ya. Jadi kita me- berusaha melobi politisi di sini untuk bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengurangi dampak krisis iklim gitu. Kalau misalnya dan kita juga post-truth ini juga jadi bagian dari lembagaku yang ini yang kita perangi gitu ya. Dan fenomena post-truth ini kalau menurut dari eh, yang kita observasi itu jadi kayak ada dua gelombang. Gelombang pertama itu benar yang 2016 itu masa-masa Trump dan masa-masa Brexit. Oh ya, disclaimer ini pandangannya untuk ini ya, untuk
negara-negara industrialis, jadi negara-negara dunia pertama, first world. Jadi kalau misalnya observasi ini tidak berlaku untuk negara dunia ketiga, emang data kita tidak well, it's part of the problem. Data kita juga nggak begitu, nggak menginclude realitas di dunia ketiga gitu. Dan ya emang problemnya juga itu juga bagian dari problem. Eh, tapi kalau misalnya yang kita fokus di negara industrialis kayak UK sama US, jadi kayak ada dua gelombang tahun 2016, di mana Trump bangkit, terus kita lihat gimana kayak rakyat atau society pada saat itu mengidolakan figur eh, yang populis gitu ya, yang memberikan solusi-solusi mudah, solusi-solusi instan untuk isu-isu yang struktural dan kompleks. Dan di UK pada saat itu yang mencetuskan ideologi Brexit itu kan bukan konservatif sebenarnya, tapi gerakan far right nasionalis yang dipimpin oleh Nigel Farage. Terus ketika gerakan itu naik ininya apa votingnya di pollnya gitu ya, pollnya naik di masyarakat UK pada saat itu, konservatif ngelirik gitu. Loh kok ini eh, banyak banyak orang konservatif yang malah pindah ke far right movement. Akhirnya konservatif menggandeng gitu ya far right movement Nigel Farage. Nigel Farage ini mereka ikutan yang tadinya sebenarnya konservatif, sebenarnya mereka suka, maksudnya mereka tidak menolak ideologi Uni Eropa gitu, tapi karena mereka merasa terancam dengan far right movement ini, akhirnya mereka menggandeng tangan far right movement dan ikutan mengadopsi kebijakan mereka, yaitu kita harus keluar dari Uni Eropa karena dianggap Uni Eropa itu eh, s- merusak sovereignty sovereignty UK system gitu. Terus setelah itu kan ada COVID ya. Pas ada COVID itu eh, tahun 2019-2020 di negara industrialis, justru kita ngelihat bahwa ternyata pemerintah di sini punya kemampuan untuk memperkuat social security system. Jadi contohnya kayak pas lagi zaman COVID itu, aku di Jerman dikasih uang kayak stimulus package gitu sama pemerintah sebesar 3.000 euro tanpa kena pajak gitu. Cuma dikasih aja gitu. Dan itu padahal kan sebelum COVID itu narasi yang dikeluarkan pemerintah itu adalah budgetnya nggak ada. Eh, kita lagi kondisi krisis di mana-mana, social security itu kita harus korbankan demi demi investasi pasar bebas bla 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 gitu. Tapi ternyata pas COVID pemerintah ya itu tadi tiba-tiba bisa aja gitu kayak social security system diperkuat karena emang harus kan, kalau nggak sistemnya collapse gitu. Terus dengan adanya kayak kebijakan work from home dan lain-lain, masyarakat juga makin, kalau yang kita observasi di masyarakat di Jerman ketika masalah COVID juga makin kuat erat hubungan antar sosialnya. Jadi misalnya kayak di tetanggaku aja pas lagi masa COVID itu, kita yang tadinya sangat individualis gitu ya, kita pas lagi masa COVID itu kita membuat gerakan kayak shopping. Jadi kayak kalau misalnya ada apa penduduk yang udah tua nggak bisa ke supermarket karena pada untuk ke supermarket harus pakai masker dan lain-lain, itu saya sulit gitu ya. Jadi kita membantu mereka untuk bisa ya kebutuhan sehari-hari gitu. Terus juga kalau misalnya kalian ingat pas masa COVID itu kan juga lagi ada marak gerakan kayak Black Lives Matter movement gitu, banyak banget isu-isu sosial yang naik juga ketika masa COVID. Jadi kayak eh, banyak-banyak isu sosial karena waktu itu kita tinggal di rumah dan kita mm, fokus karena fokus kayak di sosmed kali ya, kita jadi kayak aware dengan injustice-injustice yang terjadi gitu kan. Tapi setelah COVID selesai, sekarang kita ngelihat observasi pemerintah di negara industrialis berusaha mematahkan banyak banget kebijakan-kebijakan yang sebenarnya bagus pada saat COVID,
itu mau dibredelin lagi sama mereka. Jadi kayak sekarang lagi banyak juga kampanye-kampanye yang eh apa tadi itu ya menginstrumentalisasi state of crisis baru, misalnya kayak tadi dibahas tentang perang, narasi perang dinormalisasi gitu. Kayak sekarang, oh sekarang nggak bisa lagi kita menggunakan kebijakan-kebijakan yang kuat, social security system yang kuat pada saat COVID, soalnya sekarang kita lagi perang sama Rusia gitu. Terus ya banyak lah gerakan, maksudnya sekarang juga sosmed juga makin banyak konten-konten sampah, dalam tanda kutip konten sampah gitu ya, untuk eh, menyetir opini publik terhadap kemampuan pemerintah sebenarnya misalnya sejauh apa gitu. Jadi kayak kalau yang dari aku mau sharing itu aja sih. Jadi kayak ada dua gelombang gitu ya. Gelombang pertama 2016 masalah post-truth, gelombang kedua setelah COVID. Karena kayak yang berkuasa sekarang berusaha untuk meyakinkan kita bahwa enggak loh, pemerintah nggak bisa sekuat ini gitu. Padahal kita tahu sendiri pada pas COVID mereka bisa sejauh apa gitu kemampuan. Misalnya kayak kalau misalnya di krisis iklim gitu, mereka bisa pas masa COVID eh, menutup semua bandara udara bisa ditutup gitu. Sebelum itu kan alasannya, oh kita nggak bisa mengurangi eh, apa jumlah pesawat terbang yang ada di angkasa, soalnya itu akan merusak ngerusak apa sih namanya sistem ekonomi dunia lah, bla 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 gitu. Tapi masa COVID bisa tuh pemerintah mengeluarkan regulasi-regulasi yang lumayan ketat gitu ya untuk melindungi rakyat gitu. Dan itu kan dampaknya juga bisa kita lihat di alam gitu, sangat positif pada masa pas COVID sekarang, waktu itu gitu. Tapi sekarang pas COVID udah selesai, malah justru kebijakan-kebijakan yang sebenarnya sangat positif untuk alam dan rakyat sendiri itu malah berusaha dibredelin lagi gitu dengan kampanye-kampanye ya yang bisa kita lihat sekarang lah gitu. Itu aja sih. Terima kasih, thank you. Oke, thank you Kak Sharon. Eh, Kalau saya boleh ikut menanggapi ya, tadi data dari Kak Sharon, masa kita butuh wabah penyakit dulu ya supaya kebijakan sosial politik itu lebih tepat sasaran pada pada warganya gitu ya. Kayaknya kalau kalau di bukunya Slavoj Zizek itu yang tentang pandemik satu ya, ada kutipan Zizek tuh kalau kalau kita baca tuh yang menyedihkan dari situasi COVID pada saat itu ya, kita butuh bencana, kita butuh katastrofi untuk saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi. Ini kan ironis soal kata Zizek begitu ya. Iya, kalau kata Kak Sharon tadi, oh, ternyata negara industrialis bisa kok memberikan apa social security atau social safety net dengan baik pada situasi sulit ya. Tapi kenapa sekarang ada dalih soal kebutuhan kebutuhan untuk apa security di dalam negara dengan dalih apapun itu ya gitu. Ya, kita butuh wabah penyakit lagi kali ya. Wah ini, silakan Pak, ada Pak Saifuddin, monggo Pak. Ya, terima kasih eh, Mas Dimas selaku pembawa acara dan juga Pak Rahmat selaku CEO atau founding father nih diskusi tentang Henry Girox dan juga narasumber atau pemantik eh, Mas Ilman dan juga para alumni sosiologi atau Pensos, ada Pak Wahyu dan lain sebagainya dan Pak Siswanto. Nah, ini menarik bicara tentang era post-truth ya. Tentu bicara tentang uh, era post-truth ini dia kan menjadi sebuah kebenaran yang hilang kemudian pijakan sosialnya, yang dimana kemudian fakta dikaburkan oleh opini, emosi menggantikan logika, dan algoritma media sosial kemudian memperkuat bias konfirmasi itu sendiri. Nah, dalam konteks situasi ini bukan sekedar problem epidemik ya, tetapi juga kalau dalam pandangan Henry Girox ini dia menjadi sebuah krisis politik dan moral. Nah, bagi Girox ini post-truth ini sebuah gejala dari naiknya otoritarianisme baru yang dimana narasi-narasi kekuasaan mendominasi melalui disinformasi, kemudian ada budaya selebriti, kemudian ada kebangkitan anti intelektualisme itu sendiri.
Dan disinilah kemudian pedagogi kritis ini menemukan urgensi kekiniannya. Jadi bukan hanya sekedar soal metode belajar, tetapi juga sebagai alat perlawanan terhadap kondisi rejim yang menghapuskan kapasitas berpikir kritis warga. Nah, di dalam konteks pedagogi kritis, ini memang Girox memaknai sebagai sebuah praktik politik dan etis yang menempatkan pendidikan sebagai jantung demokrasi. Dan oleh karena itu, pendidikan di sini tidak bersifat netral, ia selalu berpihak entah pada pembebasan atau pada reproduksi ketertundukan itu sendiri. Nah, di tengah gempuran neoliberalisme dan populisme otoriter ini, nah sini Girox kemudian mencoba menekankan pentingnya pedagogic of educate hope. Jadi pendidikan yang punya harapan, yang dimana dia memiliki sebuah komitmen untuk mempertahankan ruang belajar sebagai arena emansipasi dan bukan hanya transmisi pengetahuan teknokratik. Nah, di dalam konteks post-truth ini, kita mencoba menggunakan pedagogi kritis ala Girox ini untuk berusaha membongkar narasi hegemonik ya yang menormalkan kebohongan politik, nasionalisme yang sifatnya reaksioner dan juga yang anti sains. Dan di satu sisi juga melalui pedagogi kritis di era post-truth ini berusaha membangun kapasitas agen moral politik yang mampu berpikir kritis, kemudian juga bertindak etis dan tidak apatis terhadap ketidakadilan sosial. Dengan kata lain, pedagogi kritis menegaskan kembali pendidikan sebagai hak publik dan bukan semata komoditas privat yang tunduk pada pasar. Dan oleh karena itu di era post-truth ini bagi Girox ini bukan sekedar disrupsi informasi, tetapi juga sebagai proyek ideologi sistemik yang dimana kemudian kita bisa mencoba mengaitkan fenomena ini dengan dominasi korporasi digital, neoliberalisme global, dan erosi institusi publik termasuk sekolah dan universitas yang tadi sudah sempat disinggung oleh beberapa peserta yang lainnya. Nah, dalam konteks ini kita mencoba melihat kekerasan simbolik yang terjadi tidak selalu kasat mata, tetapi juga melalui operasi-operasi seperti depolitisasi wacana publik, yang dimana warga diposisikan sebagai konsumen dan bukan warga negara, kemudian bangkitnya kebudayaan ketidaktahuan atau culture of ignorance, yang kemudian secara aktif diproduksi oleh media korporasi dan elit politik masa kini atau saat ini ya, yang kemudian kita selalu melihat di tayangan media tentang drama-drama kebohongan ijazah dan lain sebagainya. Kemudian juga adanya komodifikasi pendidikan yang dimana kurikulum kemudian diarahkan untuk kepentingan pasar dan bukan pembebasan. Nah, di sini bagi Girox post-truth itu bukan hanya kegagalan individu di dalam berpikir, melainkan hasil dari struktur sosial yang secara aktif melemahkan literasi kritis dan imajinasi moral warga. Nah, oleh karena itulah penting pedagogi kritis ini harus sebagai bagian dari praktik kewargaan secara radikal. Dan solusi dari Girox itu terhadap tantangan post-truth adalah bagaimana kita sebagai pelaku pendidikan bisa merevitalisasi pendidikan sebagai praksis demokrasi secara radikal. Nah, ini tidak bisa dicapai melalui reformasi yang sifatnya teknokratis atau pendekatan netral, tetapi juga melalui intervensi ideologis yang progresif. Nah, contoh dari demokrasi radikal, intervensi ideologis yang progresif itu misalnya kita bisa mengembangkan kurikulum politik literasi kritis. Nah, bukan hanya di digital literasi ya, di mana siswa atau studi kita nih bisa kita ajak memahami bagaimana informasi diproduksi, siapa yang kemudian diuntungkan, dan nilai apa yang diselundupkan. Dan di sini forum ini pun sudah menjawab kurikulum politik literasi kritis ini yang digagas oleh Pak Rahmat. Nah, kemudian juga intervensi ideologis yang sifatnya progresif juga misalnya bisa kita
bangun ruang kelas sebagai ruang publik demokratis, di mana menjadi tempat yang penuh dengan perdebatan, kemudian solidaritas menjadi bagian dari proses pembelajaran, dan yang paling terpenting adalah mendorong para pedagog atau guru-guru atau dosen sebagai publik intelektual, baik guru maupun dosen yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menantang status quo dan membuka ruang refleksi tentang keadilan sosial itu sendiri. Yang dimana Girox percaya bahwa hanya dengan pedagogi semacam inilah universitas maupun sekolah bisa menjadi institusi counter hegemonik yang menyelamatkan demokrasi dari kehancuran budaya post-truth itu. Dan bagi Girox, tantangan era post-truth itu tidak bisa dihadapi dengan netralitas atau teknokrasi, tetapi melalui jalan komitmen ideologis untuk membela kebenaran, keadilan, dan demokrasi. Dan pedagogi kritis ini juga bukan sekedar alat, tetapi sebagai cara menempatkan harapan sebagai tindakan politik. Nah, contoh misalnya kalau misalnya teman-teman mau mengkontekskan pemikiran Girox dengan konteks era post-truth, misalnya disinformasi di media sosial tentang vaksinasi COVID yang tadi juga sempat disinggung oleh peserta yang sebelumnya terkait dengan kasus COVID, ya kan, yang dimana pada saat pandemi COVID yang lalu, nih kalangan remaja sekolah menengah nih selalu dicekokin berbagai macam informasi. Dan selama puncak pandemi COVID-19 misalnya, yang terjadi di Indonesia dari 2021 sampai 2022, di sini kan banyak pelajar SMA dan orang tua mereka terpapar informasi palsu atau hoax di media sosial mengenai bahaya vaksinasi. Nah, narasi-narasi seperti vaksin membuat mandul, vaksin sebagai alat chip global, atau vaksin tidak halal. Nah, ini kan menyebar luas. Mungkin teman-teman juga ingat narasi-narasi tersebut ya. Nah, terutama melalui pesan-pesan di media sosial seperti TikTok, WhatsApp, dan YouTube. Sehingga nih beberapa guru bahkan kesulitan menjelaskan kebenaran ilmiah di tengah arus kebingungan dan ketidakpercayaan terhadap institusi resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Nah, dalam konteks misinformasi yang berkembang terkait dengan vaksin COVID pada saat pandemi COVID yang lalu, ini kalau misalnya kita coba kaitkan dengan perspektifnya Girox, ini adalah era post-truth yang bukan hanya soal ketidaktahuan, tetapi gejala dari sistem sosial politik yang secara aktif melemahkan literasi kritis masyarakat, dan tentu di sini punya efek ada kepentingan kekuasaan di dalamnya. Dan di dalam kasus ini kita bisa melihat bahwa disinformasi vaksin dimanfaatkan oleh aktor politik dan kelompok kepentingan yang ingin menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, sains, dan institusi publik. Nah, disinilah bentuk kekerasan simbolik di mana narasi palsu menyusup ke ruang-ruang pembelajaran dan menggeser logika kritis dan emosi serta ketakutan dan konspirasi dari berbagai macam pihak. Dan disinilah harusnya sekolah sebagai ruang perlawanan dan bukan sekedar penyampai fakta. Yang dimana kalau misal kita kaitkan dengan pedagogi kritis ala Girox, di sini sekolah tidak hanya bertugas mengoreksi hoax, ya. Jadi saya tekankan sekolah harusnya bukan mengoreksi hoax, tetapi mengajak siswa bertanya dari mana informasi berasal, terus kemudian siapa yang menyebarkan, apa motifnya, siapa yang diuntungkan atau dirugikan. Nah, disinilah tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran politik peserta didik tentang bagaimana tubuh, kesehatan, dan kebenaran ilmiah bisa menjadi medan konflik ideologis. Nah, di sini juga guru bisa melatih keberanian etis, yaitu keberanian berpikir kritis, yang tidak hanya sekedar ikut arus mayoritas atau suara yang viral di berbagai platform media sosial. Dan juga di dalam praktiknya, guru harus bisa mengadopsi pedagogi Giroxian ini, yaitu dengan membuka diskusi terbuka tentang disinformasi dan dampaknya, kemudian juga melibatkan peserta didik menganalisis konten media sosial sebagai teks budaya, kemudian juga mengembangkan proyek pembelajaran lintas disiplin yang menghubungkan aspek-aspek pendidikan kewargaan dan literasi digital. Dan disinilah pendidik, baik itu guru maupun dosen, harus sebagai publik intelektual dan agen perubahan, yang dimana Girox mungkin kalau teman-teman
membaca bukunya Girox yang on critical pedagogy, di sini Girox menolak gagasan bahwa guru adalah netral. Nah, di dalam kasus ini guru harusnya menjadi agen kontra hegemoni, melawan narasi yang sifatnya destruktif, yang memiskinkan logika publik atau peserta didik, dan kemudian menjadi pendamping kesadaran kritis dan bukan penjaga disiplin kognitif belaka. Dan disinilah model etis bagi peserta didik bahwa berpihak pada kebenaran ilmiah dan kesehatan publik adalah bentuk tanggung jawab bagi seorang pendidik, baik itu guru maupun dosen. Dan Girox percaya bahwa pendidikan harus melahirkan warga yang berpikir dan bertindak untuk kebaikan publik itu sendiri, sehingga kasus disinformasi vaksin yang pada pandemi COVID yang lalu, di sini pedagogi kritis berperan bagaimana membela hak atas kesehatan berbasis ilmu dan bukan mitos atau sentimen populis yang terjadi. Dan disinilah sekolah saya kira bisa menjadi arena untuk memulihkan kepercayaan terhadap institusi publik dan bukan menambah polarisasi yang terjadi. Dan dalam perspektif Girox, kasus disinformasi seperti vaksin pada saat pandemi, di sini bukan semata problem komunikasi, tetapi dia menjadi gejala kegagalan sistemik dalam pendidikan demokratis, dan pedagogi kritis diperlukan untuk menghadirkan ruang belajar yang reflektif, politis, dan transformatif. Nah, sebagai penutup bincang-bincang sederhana pada malam ini, saya ingin mengatakan bahwa dalam konteks era post-truth, guru yang kritis bukan hanya penjaga kurikulum, tetapi juga penjaga demokrasi. Oleh karena itu, pendidik menyalakan cahaya berpikir di tengah gelapnya manipulasi di era post-truth. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator, ke Mas Dimas. Luar biasa, terima kasih Pak Budin ya. Selalu berapi-api ini. Saya kalau ikut kuliahnya Pak Saifuddin juga gitu, bahasa-bahasa dewanya itu loh. Aura, kalau kalau kata One Piece ya Pak Budin, itu hakinya tuh udah haki raja, itu udah Hosuko haki itu namanya. Jadi gitu semuanya nih udah hanya hanya haki-haki tertentu yang mampu survive di hadapan narasi-narasi Pak Saifuddin ini ya. Ya, tadi penting penting banget sih soal bagaimana guru ya, guru, pendidik, dosen, kita semua itu sebagai intelektual publik ya, itu kadang yang kita sering lupa gitu ya di antara kita. Oke, masih ada waktu, kita ke Kak Siti, boleh Kak? Silakan. Iya, selamat malam semuanya. Sebenarnya sharing aja Kak Dimas. Mungkin kalau yang tadi Ibu Bapak dan teman-teman itu sharing dari segi akademisi secara langsung, juga teman-teman yang berkuliah di luar negeri ya. Tapi kalau aku akan sharing lebih kepada pengamatan em, bagaimana lembagaku melihat post-truth ini ya dalam rangka tantangan eh, pendidikan kita sama tantangan ketahanan komunitas kita. Kalau pertanyaan nomor satu, apakah dengan serangan-serangan yang bertubi-tubi dan semakin hari itu sebenarnya semakin mengkhawatirkan, itu pasti betul banget ya, membuat kita tuh bukan Indonesia emas, tetapi justru Indonesia cemas. Bagaimana kalau kita lihat dari tahun 2019 pemilu Pilpres itu ya yang tadi disampaikan oleh em, kakak pemateri juga. Bahkan di temuan lembaga kami itu media sosial sebagai media baru itu tidak hanya dampaknya menjadikan masyarakat itu sebagai segmen apa fragmented ya, jadinya dia terpisah-pisah menjadi kubu antara tadi ya kubu nomor satu, nomor dua gitu. Tetapi pada faktanya juga memberikan dampak kepada anak-anak. Jadi temuan di lembaga khusus anak ternyata banyak korban anak-anak dalam demonstrasi Pilpres di 2019. Lalu kemudian media sosial sebagai media baru pengganti dari televisi dan lain-lain ya. Itu juga membuat apa ya mengkhawatirkan kita emotional shiftingnya itu sangat cepat gitu ya yang tadinya misalkan habis dari pilpres terus kita menghadapi tantangan ekonomi tantangan ketahanan kehidupan karena adanya COVID gitu ya.
itu semakin hari membuat kita cemas. Dan setelah itu masih ada lagi, masih ada pilpres, kemudian masih ada pajak, masih ada fenomena-fenomena yang itu dipertontonkan kepada kita. Jadi kayak case satu belum selesai, kita belum selesai nalar dengan informasi atau peristiwa lalu, tetapi sudah ada yang baru lagi gitu. Itu menurutku tantangan yang luar biasa ya. Nah, itu juga terkait dengan pertanyaan nomor dua ya, di mana sejauh mana ketahanan komunitas kita untuk melawan post-truth itu. Kalau dulu aku tuh masih karena eranya offline ya, milenial, masih merasakan di dunia pendidikan peran guru itu sangat krusial. Bahkan untuk penjaga perpustakaan itu aku waktu SD mengalami kepala sekolah yang jaga. Dan dia sangat care bertanya gitu, mau pinjam buku apa buku yang menarik. Nah, itu hal-hal yang seperti itu lambat laun tuh aku tidak merasakan lagi di jenjang sekolah berikut-berikutnya. Nah, aku tidak tahu apakah itu juga terjadi di generasi sekarang gitu ya. Tetapi di luar dunia pendidikan, peran komunitas tadi sangat kuat. Aku juga sempat merasakan bagaimana apa namanya kegiatan-kegiatan kepemudaan yang dilakukan oleh komunitas, entah itu berbasis agama atau apa ya segala macam. Walaupun kami berbeda, mereka tuh mendirikan perpustakaan ya. Terus mereka membuat kegiatan-kegiatan yang bagus gitu untuk apa namanya pengembangan anak-anak gitu. Aku masih merasakan itu karena suka bolak-balik ke situ. Nah, di era yang seperti ini kita kan lebih mengandalkan informasi yang berbasis digital yang itu sifatnya tuh sebenarnya media sosial bukan untuk uh, deep reading gitu ya. Itu sebenarnya hanya uh, kitab untuk hal pemantik, tapi kita harus cari lagi. Bukan sifat untuk kita mendalami informasi dari situ. Nah, masa baca di media sosial itu kan sangat singkat ya. Jadi menurutku itu menurunkan daya kita sebenarnya untuk berpikir kritis ya. Terutama dengan semakin banyaknya informasi yang mencemaskan tadi dan konten-konten yang receh. Nah, kekhawatiran yang lain tadi terkait dengan ketahanan komunis, aku sebenarnya belum cari datanya apakah em, saat ini komunitas itu masih berpegang pada nilai-nilai solidaritas tadi yang ada perbedaan-perbedaan tapi kita bisa mengatasi untuk satu tujuan yang mulia gitu, apakah lebih kepada berbasis nilai-nilai ekonomi, misalkan contohnya contoh kecil nih, misalkan olahraga aja ya. Nah, olahraga tuh intensinya sebenarnya lebih kemana sih, apakah sebenarnya lebih ke ekonomi atau apa gitu. Itu aku juga masih mencari tahu. Terakhir tambahan adalah peran komunitas ini sangat ini ya, sangat penting untuk aku yang bekerja di isu korban kekerasan gitu. Dulu kami tuh mengalami tantangan untuk menggabungkan komunitas korban. Jadi ada komunitas korban yang mereka itu clash ya, satu dengan yang lainnya, terus juga ada um, perbedaan kelompok ya antara yang yang dia dari ekonominya kurang dan ini ekonomi kelas atas gitu. Itu sangat susah banget kita menggabungkan supaya mereka tuh mau menyuarakan, dan itu sudah berhasil dilakukan. Tetapi hari ini kita mendapatkan apa ya, sebuah tantangan lagi nih yang meng-highlight ya isu-isu penulisan sejarah ulang gitu. Nah, itu lagi-lagi men-trigger kita sejauh mana sih kita nih masih rekat untuk melawan apa namanya tadi ya upaya penyangkalan gitu. Nah, ini untungnya sih korban keluarga penyintas itu masih ada ya. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalkan mereka tuh sudah lelah, sudah nggak mau menyuarakan lagi, antara satu yang sama lain juga sudah beda kepentingan, itu menurutku itu sangat membahayakan lagi khususnya untuk generasi muda. Kemarin kami adakan apa namanya pertemuan ya dengan teman-teman muda itu. Apa menurut mereka dari segi kritis ya, apa yang menurut mereka sangat penting
untuk generasi muda terkait penulisan sejarah ini. Dan tadi ya yang disampaikan oleh kakak pemateri betul adalah bagaimana bisa menghilangkan kepekaan. Nah, dari penulisan sejarah ini kan kita membangun empati ya. Seperti di negara-negara lain contoh, mereka mencontohkan. Seperti di Amerika, bahwa ada memorialisasi yang memang itu kita pertontonkan atau perlihatkan inilah kepahitan tragedi masa lalu. Nah, dampaknya kalau itu dihilangkan, tidak ada empati lagi. Anak muda tuh cenderung tidak mau lagi untuk relate dengan isu itu, dan itu akan nantinya dilupakan gitu. Dampaknya tadi ke korban lagi, korban-korban yang masih hidup sampai sekarang, yang mungkin dia migrasi ke apa namanya, ke luar negeri, yang dia stateless, sementara dia mau balik lagi ke Indonesia itu tidak nggak apa isu apa peristiwanya tidak diakui, tetapi ketika dia bertahan misalkan di US gitu ya, dengan kondisi politik Trump itu tidak memungkinkan. Itu dampaknya kayak hal-hal, satu hal yang lain tuh sangat berkelindan sih, tapi aku mau highlight yang paling berdampak nanti adalah generasi muda yang aku yakin cemas banget, terus dia bingung ini informasinya benar atau salah, abis menentukan itu dia sikapnya mau seperti apa. Itu yang menurutku paling memprihatinkan ya. Terima kasih ya Kak Dimas. Oke, terima kasih Kak Siti ya. Hari ini kita sangat kaya ya, kaya perspektif baik secara akademis, kemudian experience teman-teman tadi Kak Sheran di Eropa, kemudian Kak Siti di Indonesia. Ini menjadi topik yang sangat menarik ya. Mungkin terakhir ya, closing statement atau tanggapan dari Mas Ilman, sekaligus saya mau bertanya nih, terakhir penasaran banget soal post-truth dan tadi kalau Kak Sheran nyinggung soal pemimpin yang populis ya. Nah, populisme itu kayaknya itu mulai mulai turun sampai ke level grassroots, terutama di pemimpin-pemimpin daerah ya, atau kepala-kepala daerah. Karena saya di Bekasi tentu merasakan aura populisnya Gubernur Jawa Barat ya, yang mengambil sejumlah kebijakan instan ya berdasarkan persoalan yang kompleks. Mulai dari penambahan rombongan belajar menjadi 50 orang, kemudian soal masuk sekolah 6.30 dan pelarangan study tour yang dan lain sebagainya. Beberapa keputusan dan kebijakan publik yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak itu diputuskan berdasarkan 2-3 menit video yang dirilis atau respon-respon respon yang bersifat insidental di lapangan ketika menanggapi aduan dari warganya ya. Ya meskipun gejala populisme itu mungkin sudah dimulai sejak era Presiden Jokowi ya, di mana setiap keluhan itu direspon pada saat itu, menteri langsung ditelepon, pejabat langsung dipecat misalnya, padahal persoalannya mungkin kompleks dan bersifat struktural. Tapi pertimbangan untuk pengambilan kebijakan kok sangat ringan ya. Bahkan beberapa apa eh, apa semacam PNS ya atau pegawai-pegawai pemerintah daerah di bawah gubernur, bupati atau wali kota, mereka bahkan membuat eh, channel YouTube atau mengaktifkan akun Instagram berbasis konten juga gitu ya, dengan dalih bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap warganya gitu. Ya, tapi ternyata justru kebijakan yang lahir itu nggak menyelesaikan persoalan secara tepat gitu ya. Jadi hanya memenuhi kebutuhan emosional warganya saja. Oh, ternyata aduan saya didengarkan nih. Oh, aduan saya langsung ditindaklanjuti nih gitu kan. Tapi persoalan akar permasalahannya itu tidak terselesaikan ya. Silakan Mas Ilman sekaligus closing statement ya. Oke, terkait itu ya tokoh populis dan memang eh, pengambilan kebijakan yang sangat ringan tadi di mana kompleksitas itu bergejolak gitu ya. Ya sih memang kalau saya melihatnya pop culture gitu ya, budaya populer yang memang digandrungi banyak kalangan gitu ya. Itu media-media yang sekarang ya tadi short video tadi gitu. Jadi mengetahui gitu ya si tokoh penguasa ini mengetahui bahwa hal yang disenangi masyarakat itu hal-hal yang seperti ini yang simple, yang simplifikasi, yang gampang aja terus apa ya tadi mengeksploitasi emosi gitu ya ketika memang ditelepon langsung dipecat itu kan
ada nada-nada emosional di situ sehingga eh, masyarakat langsung gitu ya secara secara emosional yang memang mendukung gitu ya tadi echo chambernya itu pasti akan mendukung itu gitu. Dan closing statementnya apa ya? Mungkin itu aja dari siapa tuh yang sempat viral juga pembuat hoax terbaik itu ya pemerintah karena memiliki instrumen dan big data itu. Mungkin itulah Mas Dimas. Iya, Rocky Gerung itu yang bilang tuh. Bagi Gerong ya Oh, Pak. iya. Pembuat hoax terbaik ya pemerintah ya karena instrumen untuk menciptakan hoax itu mereka semua yang punya mereka semua gitu. Oke. Terima kasih buat teman-teman ya yang sudah pas nih 21.30 1 jam setengah kita udah diskusi bareng-bareng, input yang kita dapat banyak sekali ya, terutama baik secara intelektual, kemudian experience ya. Kalau kemarin kita bahas Freire, penting banget nih Freire tidak memisahkan antara pengalaman yang bersifat keseharian dengan analisis-analisis teoritis konseptual ya, karena dua dua aspek itu menjadi senjata yang memungkinkan kalau tadi kata Pak Saifuddin melahirkan harapan di dalam proses pedagogi publik ya, yang tentu muaranya adalah menciptakan keadilan sosial itu sendiri itu. Oke, izin mengingatkan untuk esok hari Logos masih ada bahas pendidikan ya. Akan membahas Charlotte Hawkins Brown tentang pendidikan sebagai emansipasi dan sekolah perempuan kulit hitam. Nah, teman-teman yang mau ikut join kelas Educational Thinkers, filsafat pendidikan, silakan bisa join besok malam di jam 20 ya, di jam 20 ada bahas pendidikan. Kemudian di minggu depannya di HGS kita akan ketemu lagi membahas tentang critical pedagogy in dark times. Dan saya mau kasih tahu juga ya bahwa Logos nanti juga ada bahas kelas adat dan leluhur Indigenous People yang mulai 6 Agustus sampai 24 September setiap hari Kamis ya. Jadi bagi teman-teman yang mengidolakan, bagi teman-teman yang butuh asupan-asupan kelas-kelas yang berkualitas ya, ketimbang dengerin deep learning bolak-balik deep learning, boleh banget ikut kelas kelas Logos tiap hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Luar biasa banget. Dia lolos kelas Logos nggak dapat ijazah tapi jadi filsuf itu pasti itu ya. Jadi komisaris Logos. Eh, saya, saya udah bilang Logos bikin partai aja itu ya. Saya jadi sekjennya Kanatan siap itu. Oke, gitu aja ya teman-teman semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Sehat selalu. See you next time. Thank you. Oke, terima kasih Mas Dimas Ya. semua. Terima kasih.